channel. Kaza, tadi Ibu dengar laporan dari Jeto Aglas, Kanza berantem ya dengan Olga. Kenapa? Oh begitu, wajar lah kalau Kanza kesal. Jika Ibu berada di posisi Kanza, Ibu akan melakukan hal yang sama seperti Kanza. Lalu apa yang Kanza lakukan terhadap Olga?
Oh begitu. Pasti kamu melakukan ini ada alasannya kan? Apa alasannya? Yalah, wajar kamu marah-marah karena kamu tidak terima selalu dibully oleh Olga. Ibu sangat menghargai tindakan Kanza, ya. Tidak berbuat lebih parah daripada yang sudah dilakukan sekarang, seperti memukul atau menendang Olga langsung. Untunglah meja atau kursinya yang Kanza pegang. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Kanza marah-marah sampai menggebrak atau menendang meja itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Kanza, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut Kanza itu penting, jadi keyakinan kelas yang harus kita lakukan pada saat kita sekarang hadapi ini berhubungan dengan saling menghormati teman. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita harus saling menghargai, saling menghormati antar teman. Ya, sekarang aku tanya sama Kanza, bersedia nggak Kanza untuk memperbaiki kesalahan? Apa yang akan Kanza lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Terus hal positif yang ada dalam diri Kanza, apa yang harus dilakukan saat kalau terjadi kejadian yang seperti ini untuk di masa yang akan datang? Apa yang harus Kanza lakukan? Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Silahkan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari SDN Pasar Terdekat. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk dapat mencari masalah dan memberi waktu dan pikiran saya. Saya harus sabar dan dapat memberikan masalah. Naswa ibu panggil ke sini, tahu alasannya apa? Ada apa? Mana kopi dan dasi Naswa? Gak apa-apa, semua orang pasti memiliki kesalahan. Itu juga memiliki kesalahan. Kalau hari ini Naswa melakukan kesalahan, apakah untuk lain kalinya Naswa akan melakukan kesalahan juga? Tidak. Kalau seperti tadi Naswa ketinggalan kopi dan dasinya, pasti Naswa itu memiliki alasan kenapa bisa tertinggal kopinya di rumah. Ya Bu, saya bangunnya kesiangan. Siap-siapnya berangkat ke sekolah buru-buru dan saya lupa hari ini upacara. Bagus. Berarti Naswa sudah berusaha untuk datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi. Tapi karena buru-buru untuk mempersiapkan peralatan untuk diperlukan di sekolah, Naswa sampai lupa membawa kopi dan dasi. Ya, begitu. Tidak apa-apa. Ibu menghargai memberikan apresiasi kepada Naswa, apapun kopi dan dasi yang ketinggalan di rumah. Tapi Naswa berusaha untuk datang tepat waktu ke sekolah. Itu hal yang bagus yang sudah Naswa lakukan. Sekarang, apakah perbuatan Naswa tadi itu melanggar tentang keyakinan kelas? Ya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas. Bagian yang mana itu yang Naswa lakukan? Kedisiplinan waktu. Kalau Naswa sudah melanggar kedisiplinan waktu, ada nggak usaha lain dari Naswa itu untuk memperbaikinya? Ada Bu, saya akan mengasah lawan serta saya memasukkan buku ke dalam tas pada malam. Ya, bagus. Itu merupakan hal yang paling baik yang Naswa lakukan supaya barang-barang Naswa yang akan dibawa ke sekolah tidak sampai tertinggal di rumah. Ya, itu langkah yang paling tepat.
Terus apakah Naswa akan mengulangi lagi masalah yang terjadi hari ini? Tidak, Bu. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Ya, terima kasih. Itu hal yang tepat yang paling baik Naswa lakukan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah Naswa. Sekarang kembali ke Terima kasih, Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya berasal dari SDN 0 Saya merasa senang karena saya tidak dihukum dari akibat tidak memakai topi dan dasi. Saya cuma dibilangin dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Bu Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka diskusi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zidni. Salawat beserta salam tak terpulang disampaikan kepada Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Tanpa memperpanjang kata pada siang hari ini, hemat waktu, Allah langsung saja kita masuk ke acara inti kita mengenai kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan bagaimana pengalaman budaya positif. Di sini yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 04 terusnya pada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan kita ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita melakukan kegiatan kita. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, kolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang pertama sekali mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, murid itu adalah ibarat suatu benih yang disemaikan, yang ditanam oleh seorang petani. Kita guru ini ibaratnya sebagai seorang petani untuk menumbuh kembangkan benih kita tadi. Kalau di sekolah untuk menumbuh kembangkan siswa kita tadi dari yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga para petani, dari bibitnya yang ditanam di sawah, dikasih pupuk, dikasih air, hama-hamanya dibasmi,
sampai dia berhasil menghasilkan buah. Begitu juga peran kita di sekolah sebagai guru terhadap siswa kita itu menuntun siswa kita itu ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan yang kedua, materinya mengenai disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Padahal disiplin itu suatu untuk mengatur diri kita, untuk menghargai diri kita supaya bisa berbuat menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, disiplin positif ini juga bisa dimaknai sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau kita lihat di sekolah kita, itu motivasi yang muncul baik pada siswa, saya sendiri atau kepada kita semua, itu motivasi yang muncul bersifat ekstrinsik. Maksudnya bagaimana di sini? Motivasi itu faktor pendukungnya itu masih berasal dari lingkungan sekitar. Ya. Kalau intrinsik di sini itu benar-benar motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga di sini, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Inilah yang muara kita, tujuan kita itu untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Ya. Yang ketiga inilah yang kita harapkan. Jadi anak-anak kita memiliki motivasi itu bersumber dari dalam hatinya, ya, bukan dari faktor sogokan atau karena dia takut atau karena dia tidak nyaman atau karena dia takut untuk mendapatkan hukuman dan sebagainya. Melainkan mereka itu menerapkan disiplin positif, ingin memberdayakan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kebaikan tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Kita lanjut materi berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini tidak hanya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kita sebagai guru juga butuh kebutuhan dasar. Mana kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Yang pertama, bertahan hidup. Kita lihat di sini, anak-anak kita banyak melakukan kesalahan atau tindakan yang semena-mena terhadap temannya. Itu kita tanya dulu, apa faktor penyebabnya? Apa penyebab dia melakukan hal yang seperti itu terhadap temannya? Contoh, kita kasih satu contoh di sini. Misalnya seorang anak bernama si Adi, dia selalu mengambil nasi atau bekal temannya sewaktu jam istirahat. Akhirnya temannya ini merasa tidak nyaman dan melaporkan kepada guru kelas. Nah, di sini kita lihat, ya, tindakan si Adi tadi untuk mengambil bekal temannya tadi. Kita tanya alasannya, kenapa diambil bekal temannya? Kalau si Adi tadi menjawab, saya baru makan dari malam, saya baru makan sejak tadi sebelum berangkat ke sekolah. Berarti dia melakukan hal yang seperti itu untuk mempertahankan hidupnya. Karena perutnya lapar. Bagaimana dia akan mengikuti kegiatan belajar di sekolah kalau perut si Adi ini lapar? Makanya dia ada keinginan untuk mengambil bekal temannya tadi. Jadi kita sebagai seorang guru, setelah kita tahu jawaban dari anak seperti itu, berarti kita ada keinginan untuk menyampaikan hal ini kepada orang tuanya supaya untuk masa yang akan datang si anak ini membawa bekal dari rumah. Itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri.
Dari masalah yang pertama tadi, kalau si Adi ini menjawab, ya, Adi kenapa diambil bekal temannya? Kalau si Adi menjawab lebih, saya ingin teman saya itu senang, Bu. Saya ingin memakan bekal teman saya itu supaya dia senang, Bu. Saya cicipi makanan masakan orang tuanya, saya beranggapan dia akan merasa senang. Berarti si Adi ini ingin mendapat perhatian, mendapat kasih sayang, baik itu dari temannya ataupun orang tuanya di rumah. Berarti si Adi di rumah yang pertama dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya, kurang mendapat kasih sayang dari keluarganya, begitu juga dengan temannya yang di sekolah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu sebagai penguasa. Kalau si Adi tadi menjawab dari masalah yang pertama tadi, kenapa Adi diambil nasi bekal temannya? Kalau si Adi menjawab seperti ini, saya mengambil bekal teman itu tujuannya supaya saya bisa dianggap oleh teman saya itu orang yang paling pintar, orang yang paling hebat. Teman-teman saya bisa takut oleh saya, semua teman-teman saya bisa tunduk kepada saya. Berarti anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan, ingin berkuasa. Jadi pada si anak ingin dia nanti dia menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita lihat itu kebebasan. Nah, bagaimana pula kebebasan? Dilihat dari contoh yang tadi, masalah yang kita lihat dari pertama tadi mengenai si Adi yang mengambil bekal temannya. Kalau si Adi ini menjawab, Adi kenapa bekal temannya diambil? Tuh, saya mengambil bekal temannya, saya ingin mencicipi masakan orang tuanya. Karena saya dari hari Senin sampai hari Jumat, sambal atau bekal yang dimasukkan oleh orang tua ke dalam tas bekal saya itu saja. Saya ayam saja, atau nasi goreng itu nasi goreng saja. Berarti anak ini, si Adi ini ingin mencari suasana yang lain. Ini dia mencari kebebasan. Bagaimana mestinya yang diharapkan sesuai dengan hati nurani ini. Jadi kalau seperti ini, kita temukan anak kita tepat kasih tahu orang tuanya, kalau tipe anak seperti ini, dia ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Kemudian, yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu mengenai kesenangan. Nah, di sini kita kaitkan dengan contoh yang kita berikan tadi. Ya, kalau si Adi ini menjawab, kenapa bekal temannya diambil Adi? Kalau Adi ini menjawab, ingin untuk memperolok-olokkan temannya, iseng-iseng saja supaya temannya senang, berarti dia merasa ada rasa kepuasan, ada rasa kesenangan, kepuasan batinnya memperlakukan temannya atau mengambil bekalnya. Berarti tipe si Adi ini, anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk mencari kesenangan. Jadi kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar anak tersebut. Kenapa dia melakukan kesalahan seperti ini? Kenapa dia selalu begini? Kenapa dia selalu melakukan tindakan yang tidak kita sukai? Apa kebutuhan dasar mereka yang belum ada? Kita harus melihat. Kemudian kita lihat lagi materi berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama kita lihat di sini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, karena dia takut dihukum. Dia disiplin, dia datang tepat waktu ke sekolah, dia takut telat. Kalau telat masuk ke dalam kelas, dihukum oleh guru. Kalau motivasi ini seperti ini yang datang dari siswa kita, berarti motivasinya masih bersifat ekstrim. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan dari orang lain.
Kalau murid kita melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, ini merupakan juga masuk motivasi ekstrinsik. Contoh, kalau siswa kita datang tepat waktu, ya, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, atau mengumpulkan tugas, mengumpulkan PR yang kita kasih tepat waktu, terus kita memberikan imbalan. Siapa yang pertama mengumpulkan ke depan, ibu kasih hadiah. Berarti itu berupa imbalan, ya, atau penghargaan. Itu motivasi anak melakukan perbuatannya tadi, ya, itu motivasinya masih bersifat ekstrinsik, berasal dari. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, di sini kita lihat murid melakukan disiplin ini karena sadar akan kebajikan. Merupakan motivasi intrinsik, ya. Anak ini melakukan kebijakan karena berasal dari kesadaran dirinya, ya, tanpa ada karena takut hukuman, karena dikasih imbalan atau penghargaan, tapi anak ini betul-betul mengerjakan perbuatan perilaku manusia yang untuk yang baik ini benar-benar berasal dari dirinya sendiri, ya, benar-benar berdasarkan kesadaran dirinya sendiri, karena melihat nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang sudah ada dalam diri. Kita lihat lagi materi berikutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini kenapa? Mungkin jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Kenapa konsep disiplin dengan identitas gagal? Nah, gagal di sini kita lihat mana yang konsep disiplin ini yang bisa membuat anak kita gagal nantinya. Yang pertama, hukuman. Nah, kenapa hukuman ini bisa membuat anak kita gagal? Ya, kita lihat. Karena hukuman itu yang pertama dia menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Seorang anak akan diberikan hukuman itu secara tidak langsung kita menyakiti si anak. Kenapa? Karena saat kita menghukum itu nada suara kita itu sangat mata yang menonton keras, ya. Bahasa tubuh itu jalan, ya. Saat itu anak tadi, ya, dia akan tertanam dalam hatinya. Tangannya mulai mengepal, ya. Saat setelah diberi hukuman, ya, waktu dia duduk, dia akan berpikir lebih aktif lagi gitu, ya. Dari yang tidak terpikir akan terpikir lagi lebih jelek perilakunya dari yang sebelumnya itu, ya, karena menyakitkan tadi. Akan ada dendam si anak tadi kepada kita, ya, setelah dia besar nanti. Kemudian yang kedua, tidak nyaman, ya, hukuman tidak nyaman. Kenapa hukuman membuat dia tidak nyaman? Pertama, ya, selain menyakitkan, tidak nyaman terhadap dirinya sendiri, juga dia merasa tidak nyaman karena malu dengan teman-teman rekan-rekannya yang sama besar. Yang ketiga, murid jadi takut. Dengan kita sering atau setiap kali memberikan hukuman kepada anak kita akan menghindar dari kita. Kenapa dia menghindar? Karena dia merasa takut dengan kita yang selalu memberikan hukuman kepada dia. Kemudian memaksa. Hukuman ini memaksa. Kenapa memaksa? Karena setiap anak dia akan melakukan sesuatu keterpaksaan. Kalau nggak dilaksanakan, dia takut. Dikasih hukuman oleh kita, jadi keterpaksaan ada pada diri. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dengan kita sering memberikan hukuman, itu si murid kalau melakukan kesalahan, dia akan berusaha untuk menyembunyikan dari kita. Dia tidak akan jujur kepada kita. Karena kalau dia jujur, si anak ini takut dikasih hukuman oleh bapak ibu. Kita sembunyikan gitu, ya, murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Dengan sering kita memberikan hukuman pada si anak tadi, si anak akan merasa rendah diri dibandingkan teman-temannya yang tidak pernah diberikan hukuman. Dia akan merasa rendah diri, akhirnya dia tidak percaya diri, kurang pede untuk berbuat hal yang lebih baik. Tuh. Kemudian yang kedua,
konsep disiplin dengan identitas gagal itu penghargaan. Kenapa penghargaan bisa membuat seorang anak bisa gagal? Nah, pertama kita lihat, karena penghargaan itu tidak efektif. Kenapa penghargaan menjadi tidak efektif di sini? Ya, yang pertama, anak-anak tadi akan menjadi sifatnya itu muncul sifat arogan. Kenapa? Oh, hari ini saya diberikan penghargaan oleh Bapak. Bagaimana teman-teman tidak dapat penghargaan? Saya yang bisa bermanfaat. Akan muncul sifat seperti itu pada diri anak. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Irinya di sini bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan iri terhadap temannya yang mendapatkan penghargaan di depan. Itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya. Mematikan kreativitas bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Dia kebiasaan saja mendapatkan penghargaan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita selalu mendapat penghargaan. Selalu. Nah, berarti bagi anak lain dia akan tidak mau dia melakukan kreativitas. Jadi maksud mematikan kreativitas seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sekolah kita sudah berjalan tidak ada ditulis di rapor anak. Itu hal yang bagus sudah kita laksanakan. Ya, menghukum dengan sistem ranking. Ya, itu bagi anak yang tidak mendapatkan ranking di rapornya, dia akan merasa saya tidak mendapatkan ranking. Kemudian kok mendapatkan? Gimana kekurangan saya? Akan ada hal-hal yang terpikir seperti itu pada diri anak. Dia akan merasa minder dari temannya, merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri, belajar bersama teman. Gitu. Kemudian merampas hak anak, menghargai dirinya. Ya, berarti dengan kita memberikan penghargaan itu sama dengan kita merampas hak anak, akan mengurangi di menghargai dirinya. Dia melakukan sesuatu, target pertama dia ingin mendapatkan penghargaan, bukan dia melakukan sesuatu karena bersumber dari dalam dirinya sendiri atau muncul kesadarannya, motivasinya berasal dari dirinya. Tapi dia akan mengejar penghargaan dari itu. Kemudian kita lanjut metode berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena di sini kita lihat yang pertama konsekuensi. Kita lihat konsekuensi ini itu penguatan jangka pendek. Ya, berarti tidak bersifat jangka panjang. Tapi dibandingkan dengan hukuman, penghargaan, jadi lumayan yang konsekuensi ini. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Berarti ini harus dipantau secara berkelanjutan. Ya, kita mengetahui konsekuensi ini sesuai dengan apa itu kesepakatan antara guru dengan si anak. Kita memiliki konsekuensi. Nah itu. Kemudian stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi pada konsekuensi yang sudah kita tetapkan bersama anak seperti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nah kita lihat lagi siapa yang tidak menjalankan atau tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan, apa konsekuensinya. Misalnya anak datang terlambat atau tidak tepat waktu. Kepada si anak tadi, kalau terlambat 15 menit masuk ke dalam kelas, tidak konsekuensinya apa? Oh Bu, apa konsekuensinya? Bu, terlambat istirahat. Soalnya waktu teman istirahat, saya berada dalam kelas Bu untuk menunjang pelajaran kita. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk konsekuensi. Jadi mereka itu bisa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dengan konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada lagi restitusi. Nah, di sini konsep disiplin untuk identitas sukses. Kita lihat yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi dengan kita menerapkan
memberikan segitiga restitusi. Itu akan kita bahas segitiga restitusi. Nah, di sini akan memberikan manfaat kepada murid kita. Yang pertama, murid bisa bertanggung jawab untuk berlakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari sini kita lihat itu yang paling tepatnya untuk identitas sukses mengenai konsep disiplin itu konsekuensi dan kita lihat berikutnya. Ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi yang lebih tepatnya kita mendisiplinkan anak atau membelajarkan anak yang berpusat pada siswa, kita hendaknya menggunakan pendekatan restitusi karena bisa menanamkan disiplin positif pada murid. Kita lihat apa itu restitusi. Nah, menurut Kosen tahun 2004, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Jadi mengembalikan ya siswa tadi ke sikap awalnya, ya ke tabiat awalnya. Ya. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi kita lihat di sini. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bisa memperbaiki hubungan antara si A dengan si B, atau dengan yang membuat masalah dengan temannya tadi, atau antara si anak dengan ibu, atau antara si anak dengan orang tuanya. Nah, itu maksud memperbaiki hubungan. Kemudian, tawaran, bukan paksaan. Jadi menyelesaikan masalah dengan restitusi ini, ya, ini adalah sebuah tawaran kita terhadap anak, bukan sebuah paksaan. Jadi bukan berarti kita memaksa si anak untuk melakukan hal yang seperti ini atau untuk bertindak sesuatu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ciri restitusi yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, apa sih yang saya lakukan barusan? Kenapa saya melakukan itu? Ya, itu melihat ke dalam diri. Ya, apa alasannya saya melakukan itu? Bermanfaat enggak untuk diri saya? Bermanfaat enggak untuk orang lain? Ya, kalau sudah melakukan kesalahan seperti ini, apa yang seharusnya saya lakukan? Ya, itu yang kita harapkan kepada anak supaya dia bisa melihat ke dalam dirinya. Begitu juga kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah siswa kita dengan menggunakan restitusi dan bisa merasakan atau melihat ke dalam diri kita. Kemudian mencari kebutuhan dasar, ya, yang terhadap tindakan yang kita lakukan. Kebutuhan dasar sesuai dengan yang kita bahas tadi. Dari masalah yang dilakukan oleh si anak tadi, lihat kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi. Itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan menggunakan pendekatan restitusi ini, kita harus fokus pada karakter si anak, bukan pada tindakannya. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, kita harus menguatkan bagaimana si anak ini kembali ke sikap yang lebih baik, bukan menjadi ke arah yang lebih buruk, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi. Tapi kita harus menguatkan dia supaya dia lebih semangat, supaya dia bisa lebih berubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Jadi fokus pada solusi. Lanjut. Sini kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ini kita lihat contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita lihat yang hukuman. Cara menghukum siswa tersebut, kita kasih dia, misalnya anak kita tidak mengerjakan PR. Kemudian kita kasih hukuman.
hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid jadi takut. Tuh penhukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu contoh konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tuh. Nah, kalau lagi yang restitusi, bagaimana pula contohnya? Guru menanyakan keyakinan kelas terhadap dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh, tadi kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Berarti bagaimana untuk menyerapkan restitusi ini kepada siswa kita? Tanyakan kepada siswa tadi, nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas yang bagaimana yang kamu lakukan? Tidak, nanti kalau sudah dia mengetahui keyakinan kelas di kelasnya itu, dia akan menjawab itu. Tidak bisa itu. Saya selalu mengerjakan PR. Nah, berarti dia bisa menjawab seperti itu. Kalau begitu, nah bagaimana usaha kamu? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu salah satu cara guru menanyakan tentang keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah tadi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari pertanyaan yang pertama akan timbul pertanyaan yang kedua yang akhirnya nanti membuka jawaban dari siswa. Siswa ini tidak akan mengikuti jawaban yang dia ingin sampaikan. Dia jawab di hadapan kita sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi antara si anak dengan guru nanti akan berdialog, ya. Guru bertanya, siswanya yang menjawab, ya, sampai ujungnya nanti terselesaikan masalahnya atau terselesaikan kasusnya di sini. Kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita lihat, kalau tipe kita sebagai pendukung, ya, di sini tertulis patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan. Itu contoh hukuman yang diberikan kepada siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, atau kita sering memisahkan si anak berbaris dari temannya yang memakai atribut lengkap. Itu pendukung. Kemudian membuat rasa bersalah. Bagaimana pula? Itu posisi kontrol yang pertama, pendukung. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Guru percaya sama kamu. Kalau terlontar ucapan pertanyaan seperti itu kepada siswa kita, itu berarti kita membuat rasa bersalah kepada si anak tadi. Kalau kita bandingkan antara pendukung dengan membuat rasa bersalah, ini lebih parah yang membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena membuat rasa bersalah itu nada suara kita bertanya kepada siswa, ya. Kemudian yang ditanyakan itu masuk ke dalam hatinya dan yang suara-suara atau kamu ya, kalau ada masalah kita kalau seperti ini. Itu membuat rasa bersalah kepada si anak. Kamu sudah mengecewakan ibu, ya. Nah, itu salah satu membuat rasa bersalah kepada si anak. Kalau penghukum biasanya kan nadanya keras, ya. Patuhi aturan di sekolah. Berdiri kamu di sini. Nah, berdiri di depan teman kamu di sini. Tuh. Kemudian, ya, manajer dulu teman tipe kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Ayo, ini tidak apa-apa kamu salah. Oh tadi anak kita tidak memakai atribut lengkap. Ya, kita berbicara kepada anak itu seperti teman dia, teman dia. Terakhirnya kita tidak apa-apa. Kali ini ibu maafkan. Sebagai suatu ya. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi teman sebagai pemantau. Nah, itu akan muncul sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dikembalikan kepada
konsekuensi. Kemudian posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Nah, ini yang kita harapkan kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini ya, ini posisi yang membuat siswa kita ini menjadi seorang yang bertanggung jawab, menghargai dirinya sendiri. Nah, itu yang manajer. Lalu pertanyaannya, apakah ini kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Anak dengan kata-kata yang seperti itu. Kita sudah menyerahkan posisi kontrol yang manajer. Tapi karena kita pemula dulu, nah ini bisa kita terapkan mulai dari buat rasa bersalah, teman tahu, yang ujung-ujungnya nanti kita diharapkan menerapkan posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer inilah yang bisa membuat siswa kita bisa bertanggung jawab, ya, bisa menghargai dirinya sendiri, bisa memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam tanpa adanya dorong dari orang lain, atau karena takut hukuman, atau karena ingin mendapatkan penghargaan, ya, dan sebagainya. Gitu. Kemudian materi yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kita lihat sini, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau sepeda motor? Ya. Mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira pertanyaan yang pertama apa kira-kiranya jawabannya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Bagus, untuk menjaga keselamatan. Ya, berarti yakin kita kalau kita pakai helm kita akan selamat, ya. Apabila terjadi kecelakaan, paling kurang kepala kita terlindungi. Intinya di sini kita yakin untuk menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa jawaban ini Bapak Ibu? Iya, supaya jangan tertular penyakit. Bagus. Ya, atau intinya untuk menjaga kesehatan. Nah, kita yakin dengan kita memakai masker, dengan mencuci tangan setiap saat, itu kesehatan kita akan terjaga. Jawaban seperti itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus menjawab dengan siswa kita tadi. Keyakinan yang seperti apa yang kita terapkan di kelas kita, yang harus kita laksanakan sesuai dengan yang sudah tertulis. Jadi awal-awalnya emang ditulis keyakinan kelas itu dulu, ya, supaya bisa dibaca oleh anak kalau dia lupa, ya. Setelah sering-sering dia baca, dia akan laksanakan. Nah, ada di suatu sekolah mereka itu tidak ada menyampaikan keyakinan kelas lagi. Kenapa? Karena sudah di dalam kepala mereka, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi sudah menjadi kebiasaan, itu akan mengarahnya kepada budaya positif tadi. Ya, dari yang dituliskan dia akan berangsur-angsur untuk melaksanakannya. Dari setelah bertahap-tahap melaksanakan akan menjadi sebuah atau kebiasaan, ya, yang akhirnya membudaya pada masing-masing diri si anak tadi, begitu juga kepada bapak ibunya. Kalau membudaya yang kita harapkan, ya, berarti dia bisa menyerapkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ini kegiatan membuat keyakinan di kelas. Nah, ini dimulai dari berdiskusi. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas itu jangan kita saja sendiri yang membuat, Bapak Ibu. Diskusikan dengan siswa kita dulu tentang peraturan atau keyakinan yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu
eh, mana hal-hal yang positif dengan nilai kebajikan yang bersifat universal yang bisa kita terapkan bersama anak kita. Setelah kita diskusikan, kita rumuskan peraturan yang menjadi keyakinan tadi. Nah, setelah kita merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan, baru kita tempelkan keyakinan di dalam kelas kita itu, supaya bagi anak-anak kita itu bisa dia membaca secara langsung, ya, dan bisa menerapkannya tahap demi tahap, ya. Akhirnya nanti menjadi sebuah kebiasaan dan bisa membudaya pada diri mereka. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, nih. Contoh nih, keyakinan kelas 6 SD kelas 4. Contoh yang ditulis di sini. Pertama, disiplin waktu. Kemudian belajar dengan penuh semangat, antusias dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan kerjasama. Yang keenam, selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yang keenam, menghargai guru atau teman saat sedang berbicara. Yang ketujuh, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Contoh keyakinan kelas. Kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Nah, yang menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif yang bersumber mengarahnya ke hal-hal kebajikan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sama yang panjang, mudah diingat oleh siswa kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Itu berbeda keyakinan kelas 1 dengan kelas 6 berbeda, ya. Itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita atau antara kelas 2 dengan kelas 3 atau dengan kelas 4 atau kelas 5. Itu masing-masing kita berbeda keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan kita saja yang menuliskan keyakinan kelas, diskusikan sama anak, bentuk tanya jawab yang bersumber dari keyakinan masing-masing anak kita. Kemudian kita lihat materi berikut mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Dilihat di sini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu tahap pertama kita. Dalam menstabilkan identitas ini, ya, kita munculkan pada anak kita saat menanyakan masalah, kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu terhadap teman kamu? Nah, mungkin dia akan menjawab, saya kesal bu, saya merasa tidak senang melihat dia karena dia selalu mengganggu saya. Nah, berarti saat kita menstabilkan identitas ini, ya, kita sampaikan kepada anak tadi. Menstabilkan identitas supaya emosi si anak ini berangsur-angsur stabil dari memuncak tadi. Nah, kita berikan kata yang seperti tadi, ibu di posisi berbuat hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Nah, itu langkah untuk menstabilkan identitas. Atau begini, dia takut ya untuk dikasih hukuman karena dia tidak lengkap atributnya. Nah, sampaikan kepada anak itu, tidak apa-apa, teman-teman juga ada yang tidak lengkap. Itu untuk menstabilkan identitas kepada si anak tadi. Nah, kemudian bisa juga disampaikan dengan cara seperti ini. Ibu kesalahan seperti
yang kamu lakukan. Nah, berarti ada apa diri? Jawab si suratnya. Supaya stabil emosinya. Itu langkah pertama saat menerapkan segitiga restitusi. Langkah kedua, kita memvalidasi tindakan. Saat memvalidasi tindakan itu akan muncul ya suatu pertanyaan kepada siswa kita. Misalnya dia melaksanakan kesalahan atau kasusnya tidak lengkap atributnya, dasinya tidak ada, topinya tidak ada. Nah, untuk memvalidasi tindakan, kita tanya sama anak tadi, mungkin kamu punya alasan sendiri kenapa kamu tidak membawa topi, kenapa tidak memakai dasi. Nah, itu salah satu cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, atau juga begitu, ada anak yang selalu dibully oleh temannya, ya, kemudian dia emosi, tendang meja temannya. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita harus mengucapkan ini kepada anak kita saat menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini. Wajar kamu marah. Jadi kamu punya alasan tersendiri. Kenapa kamu menendang meja tadi misalnya? Iya Bu, karena saya selalu dibully. Itu kan alasannya. Kita menanyakan alasan, dia yang menjawabnya seperti itu. Ya, berarti kita ada memvalidasi tindakan yang salah tadi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Untung kamu tidak menabraknya atau menamparnya atau menendangnya dia langsung. Ya, untung meja dan kursi yang kamu tendang. Ya, Ibu lebih menghargai kamu, tidak berbuat lebih parah dari itu. Nah, bilang sampaikan sama anak kita. Itu saat kita memvalidasi. Ya, bahasa Jawanya, dia ada batang palu, tidak lebat itu. Dia lah meja, kursi, tolong meja, kursi yang itu saat memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga untuk melaksanakan pendekatan segitiga restitusi ini, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang kita bahas itu, menanyakan keyakinan kelas. Makanya di awal-awal kita perlu membuat keyakinan kelas tadi. Supaya apa? Supaya saat kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, ya, tahap yang ketiganya saat menanyakan keyakinan kelas, si adik bisa menjawab. Nah, Bapak tadi yang tidak memakai atribut lengkap, nah kita cara bendera. Kenapa yang sudah dan dia akan bisa menjawab. Yang tidak disiplin dulu, ya, tidak mengerti aturan bisa. Atau yang membuli tadi, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ada saling sayang menyayangi antar teman, dia akan menjawab. Ya, dari situ kita akan timbul pertanyaan berikutnya. Terus kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa meyakini atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kita? Dia akan menjawab si anak, ya Bu, saya mulai hari ini tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi, akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas, ya, akan saya terapkan dalam diri saya, saling menghargai antar teman, saling menyayangi antar teman, dan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, anak-anak kita akan harus seperti itu. Contoh yang dilakukan kemarin, kalau bisa di sekitar kelas juga menjadikan PPT. Kita lihat kesimpulannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar yang mengarah kepada profil Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, saya akhiri dengan mohon maaf atas segala kesalahan
kesalahan atau yang tidak menurut tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Roma yang pada hari ini telah menyampaikan sedikit materi kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa beliau terapkan dalam kegiatan pembelajaran beliau, dan kita yang mendengar semoga juga bisa menerapkannya dalam kehidupan. Terima kasih untuk audiens yang telah memberikan kesempatannya pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.